Selamat datang di channel Arif Arsya, tempat di mana kita tidak sedang mengajarkan cara menjadi orang lain, tapi mencoba memahami kenapa kita kadang harus berubah untuk melindungi diri kita sendiri. Pernah nggak sih, kamu merasa semakin kamu bersikap baik, semakin kamu justru dianggap remeh, semakin kamu ramah, semakin kamu malah disakiti. Seolah-olah kebaikanmu jadi celah yang bisa dimanfaatkan. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Saya juga pernah. Dan mungkin banyak dari kita sedang merasakannya sekarang. Itulah kenapa saya membuat seri ini. Bukan untuk membuatmu jadi orang yang dingin dan tidak peduli, tapi agar kamu belajar bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan versi terbaik dari dirimu. Dan terkadang, bersikap tenang, dingin dan menjaga jarak justru membuatmu lebih dihargai. Jadi, kalau kamu sedang lelah menjadi orang yang selalu berusaha ramah, tenang. Mungkin memang sudah waktunya berubah. Selamat datang di seri Saat Kebaikan Tidak Dihargai. Dan ini adalah bagian pertama dari perjalananmu menjadi pribadi yang tetap baik tapi tidak lagi bodoh. Kita mulai sekarang. Di sini, kita akan mulai dari hal yang mungkin paling sering kita alami. Kenapa? Ya, keramahan kita sering disalahartikan dan kadang malah jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Pernah nggak sih, kamu merasa sudah berusaha baik pada semua orang? Memberi senyum saat bertemu, membantu saat diminta, menahan ego demi menjaga hubungan. Kamu pikir dengan begitu, orang lain akan membalasnya dengan kebaikan juga. Tapi kenyataannya, yang kamu dapat justru sebaliknya. Kamu mungkin menemukan ada yang mulai memanfaatkan kebaikanmu. Mereka minta bantuan terus-menerus tanpa pernah mau repot. Mereka memperlakukanmu seperti seseorang yang tidak punya batas. Kamu jadi seperti tempat sampah emosi yang harus selalu tersedia untuk mendengar keluh kesah mereka. Tapi ketika kamu butuh dukungan, mereka hilang entah kemana. Mengapa bisa begitu? Karena dalam hidup, nggak semua orang menghargai kebaikan dengan cara yang sama. Beberapa orang bahkan menganggap keramahan itu kelemahan, bukan kekuatan. Mereka melihat kamu ramah dan langsung berpikir kamu pasti mudah diatur, nggak punya pendirian, atau nggak akan pernah marah. Padahal, keramahan itu bukan berarti kamu lemah. Keramahan itu adalah pilihan sadar. Pilihan untuk menanggapi dunia dengan sikap positif. Bukan karena kamu tak punya kekuatan, tapi karena kamu punya keberanian untuk jadi berbeda. Sayangnya, dunia ini seringkali tidak adil. Banyak yang justru mengambil keuntungan dari keberanianmu itu. Mereka tidak melihat kamu sebagai pribadi yang kuat, tapi sebagai peluang untuk mendapatkan apa yang mereka mau tanpa harus memberi imbalan. Kalau sudah begini, wajar kalau kamu mulai merasa lelah. Lelah memberi tapi tidak dihargai. Lelah peduli tapi dicueki. Lelah membuka hati tapi malah disakiti. Kamu mungkin mulai bertanya, apakah aku salah karena terlalu baik? Apakah aku harus berubah? Haruskah aku berhenti ramah? Ini pertanyaan yang wajar dan penting. Karena menjadi baik bukan berarti kamu harus mengorbankan diri sampai kehilangan harga diri. Menjadi baik bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu diperlakukan seenaknya. Justru disinilah kamu harus belajar memahami batasan. Belajar kapan harus berkata tidak. Belajar kapan harus menjaga jarak. Belajar kapan harus menjadi dingin demi melindungi dirimu sendiri. Dalam bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana memilih siapa yang pantas mendapatkan kebaikan dan perhatianmu. Karena kebaikan itu berharga, dan kamu tidak perlu memberikannya pada orang yang tidak menghargainya. Ingat, keramahan itu adalah kekuatan. Tapi kekuatan itu harus dijaga, jangan sampai jadi kelemahan. Kalau kamu tidak menjaga diri, siapa lagi? Jadi, mulai sekarang, jangan pernah merasa bersalah kalau kamu memilih untuk menjaga jarak dari orang-orang yang membuatmu lelah. Itu bukan berarti kamu berhenti baik, tapi kamu mulai belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan bagian pertama ini. Nantikan bagian berikutnya di mana kita akan membahas tentang bagaimana memilih orang yang pantas mendapatkan versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa lagi, dan tetap kuat, teman-teman. Kalau di bagian pertama kita sudah paham bahwa keramahan
Kita seringkali tidak dihargai dan bisa membuat kita lelah. Sekarang saatnya kita masuk ke langkah penting berikutnya. Memilih siapa yang pantas mendapatkan perhatian dan kebaikan kita. Kamu tahu, energi kita itu terbatas. Kita hanya punya waktu, tenaga dan perasaan yang jumlahnya tidak tak terbatas. Kalau kita terus membagi-bagikan semuanya ke orang yang salah, lama-lama kita akan habis dan tidak punya apa-apa untuk diri kita sendiri. Disinilah pentingnya belajar memilih. Tapi, memilih bukan berarti kamu jadi orang yang sombong atau egois. Memilih itu adalah tanda kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu sadar bahwa kebaikanmu itu berharga, dan tidak semua orang layak mendapatkannya. Kamu pernah nggak merasa setelah ngobrol dengan seseorang, kamu jadi lebih lelah daripada sebelumnya? Atau kamu merasa dipakai, cuman jadi tempat curhat tanpa pernah ada timbal balik? Itu sinyal jelas bahwa orang itu mungkin bukan yang pantas kamu beri energi lebih. Sebaliknya, kalau setelah ketemu atau ngobrol dengan seseorang kamu merasa lebih tenang, dihargai, dan mendapat semangat baru, itu tanda dia layak kamu jaga dekat. Memilih itu sebenarnya sederhana, tapi seringkali sulit karena kita takut dianggap tidak baik atau takut kehilangan orang. Tapi percayalah, kehilangan orang yang tidak menghargai kamu bukanlah kerugian. Justru itu adalah kemenangan untuk dirimu sendiri. Jangan takut berkata tidak kalau kamu merasa batasmu sudah terlampaui. Katakan dengan tegas, tapi tetap sopan. Itu bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu sedang menjaga diri agar tetap kuat dan sehat secara mental. Memilih bukan berarti menutup diri, tapi selektif dengan siapa kamu berbagi waktu dan energi. Kamu bisa tetap jadi pribadi yang ramah dan baik, tapi dengan cara yang bijak dan tidak melelahkan. Ingat, kamu tidak harus menyenangkan semua orang. Tidak semua orang harus jadi bagian dari hidupmu. Kamu berhak memilih orang yang benar-benar menghargai dan memberi kembali kebaikanmu. Mulai sekarang, coba latih dirimu untuk merasakan bagaimana interaksi dengan orang lain mempengaruhi energi dan perasaanmu. Jika ada yang membuatmu merasa lelah dan tersakiti terus-menerus, jangan ragu untuk menjauh dan menjaga jarak. Di bagian berikutnya, kita akan membahas makna sebenarnya dari dingin yang sehat. Bagaimana menjadi pribadi yang tegas dan menjaga diri tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Terima kasih sudah terus bersama saya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Sekarang saatnya masuk ke pembahasan yang sering jadi kontroversi, menjadi dingin. Mungkin banyak dari kalian berpikir kalau dingin itu berarti nggak peduli, sombong, atau bahkan kasar. Tapi sebenarnya, menjadi dingin yang sehat itu jauh berbeda dari itu semua. Dingin yang sehat adalah kemampuan untuk menjaga jarak emosional demi melindungi diri dari orang-orang dan situasi yang toksik. Ini bukan soal menutup hati, tapi soal punya batasan agar hati dan pikiran tetap aman. Kalau selama ini kamu merasa bahwa keramahanmu sering dimanfaatkan dan membuatmu lelah, menjadi dingin bukan berarti kamu berhenti jadi baik. Melainkan, kamu mulai menjaga agar kebaikanmu tidak disalahgunakan. Menjadi dingin berarti kamu punya kontrol atas perasaanmu. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak layak mendapat perhatian besar. Kamu mulai belajar untuk tidak terlalu berharap pada orang yang tidak bisa dipercaya. Kamu memilih untuk lebih fokus pada dirimu sendiri dan orang-orang yang benar-benar peduli. Ini adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Karena menjaga diri itu sulit, apalagi ketika kamu sudah terbiasa menjadi orang yang ramah dan mudah tersentuh. Kadang, menjadi dingin juga berarti kamu berani berkata jujur pada diri sendiri dan orang lain. Jujur kalau kamu tidak bisa memenuhi semua permintaan. Jujur kalau kamu butuh waktu untuk sendiri. Jujur kalau kamu lelah dan butuh istirahat. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi ini langkah penting agar kamu tetap utuh dan tidak kehilangan dirimu sendiri dalam proses memberi pada orang lain. Menjadi dingin bukan berarti kamu jadi orang yang dingin hati. Kamu tetap bisa punya empati dan kasih sayang. Hanya saja, kamu memilih kapan dan dengan siapa kamu membagikannya. Dengan cara ini, kamu bisa menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Kamu bisa menjadi pribadi yang kuat, bukan hanya di luar tapi
Juga di dalam. Jadi kalau kamu merasa lelah dengan dunia yang terkadang tidak adil, jangan takut untuk menjadi sedikit dingin. Itu adalah tanda kamu mulai belajar mencintai dan melindungi diri sendiri. Di bagian berikutnya kita akan bahas bagaimana melatih sikap dingin ini tanpa kehilangan sisi kemanusiaan yang kita miliki. Setelah kita tahu bahwa menjadi dingin itu bukan berarti berhenti peduli, tapi lebih ke menjaga diri. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Bagaimana melatih sikap dingin itu tanpa kehilangan sisi kemanusiaan kita? Ini penting banget karena seringkali orang yang mencoba menjadi dingin malah jadi terlihat kasar atau terkesan acuh tak acuh, padahal niatnya hanya ingin melindungi diri sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa tegas dan menjaga jarak, tapi tetap ramah dan punya empati? Pertama, kita harus sadar bahwa sikap dingin bukan berarti menutup hati. Kita tetap bisa peduli, tapi dengan cara yang sehat. Misalnya, saat ada teman atau keluarga yang curhat, kamu bisa mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa harus terbawa emosi atau terlalu larut dalam masalah mereka. Kamu bisa jadi pendengar yang baik, tapi tetap menjaga batas agar tidak ikut stres atau terbebani. Kedua, latih komunikasi yang jelas dan tegas. Ini membantu supaya orang lain paham apa yang kamu bisa dan tidak bisa lakukan. Misalnya, kalau kamu tidak bisa membantu sekarang, katakan dengan sopan tapi pasti. Ini jauh lebih baik daripada memberi harapan palsu yang justru membuat kamu merasa terbebani. Ketiga, kenali tanda-tanda kalau kamu mulai merasa lelah secara emosional. Kalau kamu sudah mulai capek, stres, atau jenuh, itu saatnya kamu perlu tarik diri dan fokus pada perawatan diri sendiri. Istirahat, lakukan hal-hal yang membuatmu senang dan rileks, seperti olahraga ringan, meditasi, atau hobi yang kamu suka. Keempat, pilih dengan bijak siapa yang kamu beri kesempatan untuk masuk ke dalam hidupmu. Jangan ragu untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang sering membuatmu merasa tidak nyaman atau terus-terusan mengambil tanpa memberi kembali. Ingat, menjaga diri itu bukan egois, tapi sebuah bentuk cinta pada diri sendiri. Kelima, tetap belajar dari pengalaman. Setiap kali kamu merasa kecewa atau terluka, gunakan itu sebagai bahan pelajaran untuk memperkuat dirimu. Dengan begitu, sikap dingin yang kamu latih bukan menjadi penghalang, tapi justru pelindung yang membuatmu lebih bijak dan kuat. Terakhir, jangan lupa untuk tetap membuka hati pada orang-orang yang benar-benar tulus dan peduli. Sikap dingin bukan untuk semua orang, tapi untuk menjaga supaya kamu tetap sehat secara mental dan emosional. Ingat, menjadi dingin yang sehat itu sebuah seni. Seni menjaga keseimbangan antara menjaga diri dan tetap menjadi manusia yang peduli dan penuh kasih. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tips praktis dan langkah-langkah mudah untuk mulai melatih sikap dingin ini dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita pahami pentingnya memilih siapa yang layak, arti dingin yang sebenarnya, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara dingin dan kemanusiaan, sekarang saatnya membahas tips praktis untuk mulai melatih sikap dingin yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mulailah dengan mengenali batasan diri. Ini sangat penting karena batasan itulah yang akan jadi fondasi sikap dinginmu. Cobalah buat daftar hal-hal yang membuatmu merasa nyaman dan sebaliknya, hal-hal yang membuatmu merasa tidak enak atau kelelahan secara emosional. Setelah itu, belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang melampaui batasan tersebut tanpa rasa bersalah. Kedua, latih komunikasi asertif. Asertif artinya kamu bisa menyampaikan pendapat, kebutuhan, atau batasanmu dengan jelas dan tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kalau kamu belum terbiasa, coba mulai dari hal kecil, seperti memberitahu teman bahwa kamu sedang sibuk atau butuh waktu sendiri. Dengan latihan terus-menerus, kamu akan semakin percaya diri untuk menjaga jarak dengan cara yang baik. Ketiga, kendalikan reaksi emosionalmu. Ketika ada hal yang menyakitkan atau membuatmu kesal, coba tarik napas dalam-dalam. Hendaknya beri waktu pada diri untuk menenangkan diri sebelum merespons. Ini membantu agar kamu tidak bereaksi berlebihan dan tetap menjaga sikap yang dingin, tapi tetap manusiawi.
Keempat, kelola energi dengan bijak. Tidak semua orang atau situasi layak mendapat perhatian penuh darimu. Pilihlah dengan bijak untuk berinteraksi dengan siapa dan kapan kamu memberikan energi. Kalau perlu, buat waktu khusus untuk dirimu sendiri agar kamu bisa recharge dan tetap kuat secara mental. Kelima, jaga kesehatan mental dan fisik. Latihan olahraga ringan, tidur cukup, makan sehat, dan luangkan waktu untuk relaksasi bisa membantu menjaga keseimbangan emosional. Kalau kamu merasa berat, jangan ragu untuk mencari dukungan profesional seperti konselor atau psikolog. Keenam, tetap buka ruang untuk empati. Meskipun kamu belajar menjadi dingin, jangan lupa untuk tetap peduli pada orang-orang yang benar-benar penting dalam hidupmu. Tunjukkan perhatian dengan cara yang sehat, tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Terakhir, sabar dengan prosesnya. Menjadi pribadi yang bisa menjaga jarak dengan sehat dan tetap ramah bukan sesuatu yang instan. Perlu waktu dan latihan terus-menerus. Kalau kamu jatuh, bangkit lagi. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Nah, itu dia teman-teman, tips praktis untuk mulai melatih sikap dingin yang sehat. Semoga seri ini bisa membantu kamu yang merasa lelah dengan dunia dan ingin mulai menjaga diri dengan lebih baik. Terima kasih sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arif Arsya supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya.